159 negara bakal bergabung dengan sistem pembayaran BRICS baru. Fakta atau fantasi? Sebanyak 40 negara dikabarkan berminat bergabung ke BRICS belum lama ini. Salah satu laporan terakhir menunjukkan produk domestik bruto BRICS mencapai 33,6% PDB global, lebih besar daripada G7 sebesar 27% PDB global. Menurut laporan dari beberapa media yang mengutip Russia Today, negara-negara BRICS telah merumuskan sistem pembayaran baru yang akan digunakan oleh 159 negara di dunia. Di media sosial, banyak yang bersorak gembira, mengatakan bahwa ini adalah akhir dari hegemoni dolar. Tentu saja, banyak negara di dunia yang telah menderita akibat dolar juga sangat berharap negara-negara BRICS memiliki sistem pembayarannya sendiri. Tetapi, apakah ini berarti dapat menggantikan sistem SWIFT? Menurut saya, kita masih tidak bisa terlalu optimis tentang hal ini. Perlu diketahui, berita ini dilaporkan oleh Rusia. Setelah dikeluarkan dari sistem SWIFT oleh AS, Rusia mengalami dampak yang paling parah. Oleh karena itu, Rusia, lebih dari negara lain manapun, sangat menginginkan sistem baru untuk menggantikan SWIFT. Walaupun Rusia telah menikmati banyak keuntungan dari sistem CHIPS, alias Cross-Border Interbank Payment System milik Tiongkok. Jadi, mengapa tidak langsung mendukung CHIPS sebagai pengganti SWIFT, dan malah harus mempromosikan sistem pembayaran baru BRICS? Terkait sistem pembayaran BRICS ini, Rusia adalah negara yang paling banyak menyerukan tentang sistem pembayaran baru ini. Sedangkan Tiongkok jarang berbicara. Menurut saya, pada prinsipnya Tiongkok mendukung sistem pembayaran BRICS. Tetapi apa hubungan antara sistem ini dan CHIPS milik Tiongkok? Saya khawatir ini adalah masalah yang tidak bisa dihindari oleh negara-negara BRICS. Sementara itu, India yang selalu cemburu dengan prestasi Tiongkok, tampaknya juga tidak begitu antusias dengan sistem pembayaran BRICS. Presiden Narendra Modi belum pernah melepaskan ilusinya untuk bergabung dengan negara barat. Di samping itu, dia tidak ingin membuat negara barat marah karenanya. Niat Narendra Modi untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan AS dalam upaya menghambat Tiongkok sudah sangat jelas. Sedangkan, situasi politik di Brasil dan Afrika Selatan juga kurang stabil. Jika pemimpin yang berbeda pandangan terpilih dalam pemilu mendatang, sikap mereka terhadap organisasi BRICS juga tidak pasti. Pemerintah AS pasti akan berupaya mengganggu dan mempengaruhi pemilu di negara-negara ini untuk mencapai tujuannya. Ini adalah keahlian AS, tetapi kelemahan Rusia. Tiongkok tidak pernah tertarik untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Tentu saja, tidak akan secara aktif mempengaruhi pemilu negara lain. Sebagai anggota utama BRICS, Tiongkok tidak berharap organisasi ini menjadi alat konfrontasi blok. Jika pembentukan sistem pembayaran BRICS akan memicu konfrontasi sengit antar blok, Tiongkok justru akan lebih berhati-hati. Langkah Tiongkok untuk memajukan internasionalisasi RMB dan penerimaan sistem pembayaran internasionalnya oleh lebih banyak negara tidak akan berhenti. Tiongkok berharap keduanya dapat maju secara seimbang dan saling mendukung. Banyak netizen dunia menyebutkan bahwa AS dan negara barat lainnya pasti ingin mematikan sistem pembayaran BRICS ini sejak awal. Ini sudah pasti, dan mereka memiliki banyak cara. Pertama, dengan memanfaatkan fungsi pembayaran yang kuat dari sistem SWIFT yang ada. Meskipun terancam, SWIFT tetap menjadi sistem pembayaran utama dunia. Dan Tiongkok belum sepenuhnya melepaskan ketergantungannya terhadap sistem ini. Kedua, dengan memecah belah persatuan negara-negara BRICS. Terus terang, negara-negara BRICS sendiri tidak begitu bersatu. Mereka memiliki kepentingan dan persepsi yang berbeda terhadap Barat. Sehingga sangat mudah bagi AS untuk memanfaatkan dan memicu perpecahan. Ketiga, tidak boleh meremehkan kemampuan infiltrasi
organisasi non-pemerintah, atau NGOAS. Meskipun Tiongkok bisa membendungnya, tidak berarti negara-negara BRICS lainnya memiliki kemampuan serupa. Misalnya, partai oposisi bimbingan AS di Afrika Selatan dan Brasil memiliki kecenderungan pro-Barat yang sangat jelas. Jika Tiongkok mendorong sistem pembayaran BRICS sepenuhnya, maka Tiongkok perlu melakukan banyak kompromi. Terutama apakah Tiongkok harus melanjutkan sistem pembayaran globalnya sendiri. Jika Tiongkok menghentikannya, seberapa besar kerugian bagi Tiongkok? Semua ini perlu ditangani dengan serius. Mengenai ancaman AS untuk mengeluarkan Tiongkok dari sistem SWIFT, Tiongkok harus menunggu hasil pemilu AS sebelum membuat keputusan akhir. Seperti diketahui, anggota Kongres AS suka bicara besar alias membual. Mereka berani mengucapkan apa saja. Apakah mereka telah benar-benar menilai tindakan mengeluarkan Tiongkok dari SWIFT akan merugikan Amerika sendiri? Tiongkok tentu perlu bersiap-siap. Tetapi apakah Tiongkok perlu segera mengembangkan sistem pembayaran BRICS? Ini harus dipertimbangkan dengan serius. Karena apakah ini juga merupakan pedang bermata dua? Dari semua fakta-fakta yang ada saat ini, sistem pembayaran BRICS Pay masih dalam tahap perencanaan. Apa yang sudah dirumuskan ini belum jelas. Ketika disebutkan ada 159 negara yang ingin berpartisipasi, dari mana sebenarnya data ini berasal? Apakah ini hanya pernyataan sepihak dari Rusia? Karena Ricky sendiri belum melihat lebih banyak bukti. Kesimpulannya, analisis tentang situasi internasional yang paling penting adalah bersikap sesuai dengan fakta. Tidak boleh membuat kesimpulan berdasarkan keinginan subjektif kita sendiri. Jadi, Ricky lebih memilih mengambil sikap hati-hati terhadap laporan seperti ini dan bersikap optimis dengan hati-hati tentang pembentukan sistem pembayaran BRICS Pay di masa depan.